Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-203. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-203 hari ini kita akan mereview kurang lebih ada 10 saham, di mana sebelum kita memulai mereview ke 10 saham tersebut, maka kita akan melihat kembali pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana kalau teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini indeks bergerak sangat volatile ya. Tadi pagi dia sempat naik, sempat menghijau tipis, namun setelah itu dibanting cukup dalam sampai ke level low-nya di 6058 dan akhirnya menjelang closing dia bisa bertengger di 6122. Jadi sudah sesuai prediksi kita bahwa memang ada kemungkinan besar indeks masih bisa terus melanjutkan kenaikan dan ada peluang untuk technical rebound, tetapi yang jadi catatan bahwa dia tidak mampu naik kembali di atas 6158 ya. Ini masih rawan sebenarnya. Jadi selama dia masih belum bisa naik di atas 6158, memang indeks masih belum bisa kita pastikan dia aman, dan memang ini official dia sudah benar-benar downtrend sebenarnya, tapi tadi dia bisa naik kembali sehingga ini menjadi 50-50. Ya, kalau misalkan dia mampu dan kuat bertahan lagi, bisa naik di dalam area berwarna biru ini, maka indeks pasti akan bisa melanjutkan kenaikan ke 6442. Tetapi kalau dia tidak mampu naik di atas berwarna biru, maka ada peluang besar di sini 5823 sampai dengan 5852, ada peluang besar dia akan ke sana. Dan kalau tidak salah yang berwarna merah ini ada gap lagi. Ya, jadi mungkin dia bisa ke sana kalau misalkan dia tidak mampu naik di atas 6158. Jadi kalau teman-teman yang masih punya cash, silakan mulai mencicil. Sebenarnya harusnya sudah mulai mencicil tadi saat low. Ya, kemudian akan nambah muatan lagi ketika ISG bisa naik lagi di atas level 6158 sampai dengan 6191. Jadi itu poin penting atau resisten pentingnya, dan diharapkan bahwa dengan adanya tekanan buy yang cukup besar ya di akhir perdagangan, diharapkan besok indeks masih bisa naik dan mungkin hari Jumat kita bisa mendapatkan profit ya. Jadi teman-teman yang besok kalau dia bisa break di atas berwarna ini, maka teman-teman bisa pertimbangkan untuk mulai kembali mengoleksi saham-saham blue chip atau yang berada di second liner. Oke, langsung saja sebelum kita memulai untuk mereview ke 10 saham tersebut. Sekali lagi teman-teman, untuk mengingatkan kembali ya, mungkin teman-teman sudah bosan ya mendengarkan. Di sini saya open registrasi batch kedua, masih dibuka kesempatan buat teman-teman sampai 31 Maret 2021. Teman-teman mendapatkan 3 webinar sekaligus, ada technical basic, kemudian money management, dan belajar basic fundamental. Jadi ini semua teman-teman dapatkan, dan nantinya ini sangat-sangat berguna buat teman-teman semua ketika menghadapi market yang sangat-sangat bergejolak ya. Jadi ini masih saya buka harga webinar seikhlasnya, walaupun kapasitas seatnya sudah lebih dari 100%, ini sudah 150% dari kapasitas, mungkin bisa sampai 200%, tetapi kita buka terus karena ada beberapa orang yang memang masih belum mendapatkan gaji, kemudian ada juga yang masih nyangkut pengen ikut tetapi masih belum bisa menjual sahamnya. Jadi itu kita masih buka kesempatan terus sampai dengan 31 Maret. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin merasa bahwa sudah pernah transfer tetapi belum dikirimkan email atau belum masuk ke dalam grup, maka segera konfirmasi ke saya ya, bisa cek kontak saya di t.me/renaldondona, atau kalau punya Telegram silakan @renaldondona, teman-teman langsung chat bersama saya untuk konfirmasi kalau teman-teman sudah transfer tapi lupa untuk mengisi di formulir, atau mungkin sudah transfer, sudah isi formulir tapi belum mendapatkan link email atau belum bergabung. Jadi teman-teman langsung saja kontak saya biar semuanya bisa masuk bersama-sama di grup, dan nantinya kita akan mendapatkan informasi selanjutnya terkait acaranya. Kemudian juga teman-teman, sekali lagi yang mau bergabung ke dalam grup komunitas kita Ternak Koin,
Kita belajar tentang cryptocurrency, teman-teman bisa belajar bareng bersama di sana. Kita baru memulai grup ini, teman-teman bisa bergabung, silakan hubungi t.me/Malika EST1995 atau bisa cari di Telegram @Malika EST1995. Silakan bertanya kepada Om Malika, di sana dia akan membantu teman-teman bagaimana cara bisa bergabung ke dalam grup Ternak Koin. Oke, kita langsung saja ke saham pertama yang akan kita review di part yang ke-203 hari ini adalah saham BRIS, di mana saham ini ditutup minus 4,24% di level 2490, di mana saham BRIS ini sudah turun di bawah support paling kuatnya di 2560, sehingga memang kalau kita berdasarkan PBL maka memang harusnya sudah cut loss ini 2560. Kalau saya pribadi pasti sudah cut loss di 2520. Dan kalau misalkan teman-teman yang mungkin masih belum cut loss, maka support terakhir untuk BRIS memang berada di low 40 hari harga terendah, yaitu di 2270. Dan itu jaraknya cukup jauh sekali. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa waktunya cut loss tanpa harus menunggu low 40 hari, ya silakan, itu hak teman-teman. Tetapi sekali lagi teman-teman harus berpegang teguh pada reason to buy, alasannya untuk beli BRIS itu kenapa, sehingga teman-teman bisa mempertimbangkan harus cut loss, hold, atau malah bisa menambah muatan. Nah, kalau saya pribadi memang melihat BRIS ini masih sangat punya prospek ya untuk jangka panjang, karena memang perusahaan baru merger, kemudian pasti punya market cap yang cukup besar, kemudian market share-nya juga besar, dan pangsa pasarnya juga masih terbuka lebar, sehingga masih ada ruang pertumbuhan untuk BRIS ya. Jadi kalau saya pribadi memang akan mulai mencicil BRIS pelan-pelan sambil menunggu kapan reg isunya, dan itu yang akan menjadi penentuan apakah reg isu itu bisa membuat harga saham BRIS bisa terbang atau malah bisa nyungsep. Tapi secara jangka panjang ya memang BRIS ini masih menarik. Kemudian juga dia belum pernah stock split ya. Jadi itu menarik ya sebenarnya. Kalau hampir semua saham itu ketika dia stock split ya, misalnya dia di 2400 stock split jadi 200, kemudian dia naik lagi ke 2400, itu luar biasa kenaikannya. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan reason to buy-nya, tapi kalau secara teknikal memang teman-teman tidak bisa harus hold ya, ini sudah harus cut loss. Dan kalau yang baru mau membeli kembali, maka silakan buy on breakout ketika dia naik lagi di atas 2560. Selama dia belum naik di atas 2560, maka BRIS teman-teman bisa tunggu di low 40 hari harga terendah, yaitu di harga 2270. Kemudian setelah saham BRIS, kita punya saham Demas, di mana saham ini ditutup minus 1,69% di harga 234, dan tadi dia sempat ditutup turun di bawah PBL. Ini entah dia di 228 atau di 230. Tetapi yang menjadi menariknya adalah dia berhasil bertahan dan naik di atas support paling kuat di 232, karena closingnya di 234. Artinya secara risk reward ini low, hanya memang karena dia masih posisi menukik tajam. Maka teman-teman pastikan dulu besok Demas ini kuat bertahan di 232. Kalau dia kuat bertahan di 232, silakan buy 232 sampai dengan 234. Cut loss-nya 3 tick, kalau itu pribadi saya kurang lebih di 226 ya. Teman-teman bisa pasang di 226 dengan target kenaikan, misalkan dia mampu dan kuat bertahan di 232 adalah ke 248. Ya, teman-teman bisa pakai itu sebagai titik resisten atau titik untuk taking profit. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ketika sudah punya barang, kemudian besok pagi-pagi ya market itu volatile, jangan dulu pasang automatic stop loss, karena Demas ini atau hampir sebagian saham itu hanya turun sesaat kemudian dia bisa rebound kembali. Jadi pasang SL-nya tuh cukup lebar ya. Kalau saya pribadi akan pasang SL setelah jam 9.30 sampai jam 10. Itu menurut saya marketnya sudah mulai normal, pergerakannya sudah mulai tertata rapih ya, ketimbang di pagi hari itu sangat volatile. Sehingga ada kemungkinan kalau kita pasang automatic stop loss itu pasti kena terus. Sehingga kalau misalkan teman-teman yang sudah punya saham ini, belilah di 232, 234
Kemudian pasang SL mungkin setelah itu, atau bisa pakai SL manual. Perhatikan saja bid overnya. Kalau merasa bid overnya tidak terlalu meyakinkan, ya silakan di cut loss dulu. Nanti kalau dia breakout kembali di atas 232 silakan beli. Tetapi saya akan mau membeli Demas ini kalau misalkan setelah dia tukik tajam, menukik tajam ini, dia mulai bergerak sideways dulu. Nah, itu baru ada peluang buat saya untuk mulai masuk. Tapi kalau saat ini memang masih wait and see. Tetapi kalau misalkan teman-teman yang mau coba, memang bagus. 232 sampai dengan 234 itu teman-teman bisa pakai untuk membeli. Kuncinya dia tidak boleh jebol di bawah 232. Kalau dia jebol, ya mending teman-teman wait and see terlebih dahulu. Kemudian saham berikutnya adalah saham INPC, di mana saham ini ditutup minus 6,57% atau auto reject bawah di harga 185, dan memang wajar sekali karena low 40 hari harga terendah di 61. Kemudian dia naik sampai ke 320, yaitu 5 kali lipat ya dari harga 40 hari, kurang lebih 1 bulan. Itu dia bisa naik hampir 5 kali ya, 5 kali lipatnya. Ya wajar harusnya dia koreksi. Ini koreksi sudah berkali-kali. Dan jangan sampai ada yang menonton di sini ya, atau penonton atau yang subscribe di channel YouTube ini itu belinya di 320. Itu berarti sangat-sangat menyakitkan. Dan untuk support terakhir itu dia berada di PBL di 90, dan itu jaraknya masih jauh sekali. Dan teman-teman bisa pakai level 159 untuk membatasi stop loss. Untuk saham seperti ini, jujur saya tidak akan masuk ya, walaupun dia bisa naik lebih tinggi, walaupun dia bisa sampai 1000, 2000, 3000, itu bagi saya tidak masuk ke dalam perhitungan saya. Jadi saya selalu melihat, mengukur resiko dulu. Kalau saya rasa saya tidak mampu, tidak sanggup, ya saya tidak akan ambil. Ya bukan berarti saya anti saham-saham seperti ini, tapi saya merasa bahwa saya tidak mau mengorbankan resiko itu lebih besar ya. Kalau teman-teman yang mau nekat buy, silakan, itu hak teman-teman. Tetapi ketika nyangkut, tolong jangan pernah salahkan siapapun. Salahkan diri sendiri, karena semua keputusan buy-nya itu ada di tangan teman-teman. Itu yang saya kesel, kalau misalkan sudah salah sendiri, dia yang mau beli salahkan orang lain. Nah itu yang, karena orang lain pom-pom lah, apalah, tapi padahal jelas-jelas yang belinya Anda sendiri yang beli, bukan dia. Dia mau ngomong apapun, kalau Anda tidak beli, ya tidak akan terjadi. Nah itu yang saya katakan, bahwa jangan pernah salahkan apapun keputusan yang sudah kamu buat, dan salahkan dirimu sendiri kenapa kamu mau beli saham seperti itu. Itu poin penting buat teman-teman bisa terus survive di pasar modal. Jadi kalau teman-teman berada di saham ya, trading saham ya, berada di pasar modal, yang paling penting selalu saya ingatkan adalah bukan seberapa cepat teman-teman dapatkan cuan ya. Ya cuan 100% sehari, 2 hari, 3 hari. Bukan itu soal itu. Tapi seberapa lama teman-teman bisa bertahan di saham. Banyak sekali yang pemula baru masuk pengen cuan cepat, kemudian akhirnya gulung tikar. Setelah itu pindah lagi ke kripto. Itu yang jadi kesalahan besar ya. Saham sudah resikonya tidak mampu dihadapi, yang fundamentalnya masih bisa dibaca, malah pindah lagi ke kripto. Nah itu yang cukup mengkhawatir. Jangan sampai habis semua, habis di kripto, minus lagi, rugi lagi, pindah lagi ke forex, rugi lagi, pindah lagi ke binary option. Itu semuanya dipindah terus, akhirnya tidak ada satupun yang bisa berhasil. Intinya adalah teman-teman harus belajar, konsisten, tekun di satu tempat ya. Akhirnya teman-teman bisa terbiasa, dan akhirnya bisa mendapatkan profit konsisten. Kemudian untuk SBAT ya, ini juga sama, emiten karena di request oleh teman-teman, jadi terpaksa saya bahas ya. Hanya jujur, kalau tidak di request saya tidak akan pernah bahas saham-saham seperti ini. Support kuat berada di 56. Resisten berada di 68. Teman-teman bisa atur sendiri money manajemennya untuk saham ini. Kemudian untuk saham berikutnya adalah saham unik ya, di mana saham ini ditutup naik 4,62% di level 113. Dan sama seperti saham SBAT INPC ya, ini saham-saham juga yang baru IPO tapi bergeraknya sangat-sangat liar. Dan saya cuma informasikan di sini ada semi support di 105. Ada resisten di 119, ini semi resisten juga, tapi dia punya resisten terkuat berada di 129. Teman-teman bisa atur sendiri risk rewardnya. Ini sudah saya sampaikan semua, support di mana, resisten di mana, silakan
atur money management dan trading plan-nya, karena memang ini sangat-sangat volatile, jadi saya tidak mau lebih banyak untuk mengulas saham-saham seperti ini. Kemudian saham berikutnya adalah saham INDF, di mana saham ini ditutup di harga 6.625 setelah mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan pada hari ini dia mulai turun dengan munculnya tanda merah di sini, red arrow, di mana risk rewardnya sudah berada di level tinggi. Namun dia masih kuat bertahan di level 6475. Ini adalah level PBH, di mana level ini adalah level support terkuat saat ini untuk INDF. Selama dia bertahan di atas 6475, maka INDF masih aman. Dan kalau teman-teman yang mungkin sudah punya barang dari bawah, silakan trailing stop di 6475. Kalau kena ya sudah, itu rezekinya yang teman-teman dapatkan. Tetapi kalau yang mungkin masih belum punya saham ini, maka 6475 sampai dengan 6500 adalah range buy buat teman-teman, dan cut loss kurang lebih di 6275 sampai dengan 6455. Kalau 6475 mampu ditahan, maka ada peluang besar INDF ini bisa terus melanjutkan kenaikan ke level 6750 sebagai target selanjutnya. Jadi poin penting adalah kalau dia kuat bertahan di 6475. Tetapi kalau misalkan besok dia open dan langsung turun di bawah 6475, mending wait and see terlebih dahulu untuk saham ini. Kemudian setelah INDF kita punya saham ADI, di mana saham ini ditutup di level 1200 atau minus 2,84%, di mana saham ini tidak mampu dan kuat bertahan di level support terkuat di 1255, dan itu juga sekaligus menjadi 40 hari 40 hari harga terendah di 1225, PBL-nya di 1255, itu ada beda sedikit. Dan kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa harga saat ini memang sudah berada di bawah 40 hari harga terendahnya, dan support terakhir semi support itu berada di 183. Selama dia bertahan di atas 183, teman-teman yang mungkin sudah terlanjur beli silakan tetap hold. Tapi kalau jebol di bawah itu langsung cut loss. Tetapi yang baru mau beli, sekali lagi yang baru mau beli, saya lebih sarankan buy on breakout ketika dia melewati 1255. Itu jauh lebih menarik. Selama dia belum naik di atas 1255, maka ADI masih sangat-sangat rawan karena ada potensi dia bisa terus melanjutkan penurunan. Kemudian berikutnya kita punya saham PTBA, di mana saham ini setelah naik cukup tinggi, dia ditutup turun kembali di level 2690, dan itu telah ditutup turun di bawah support PBH di 2780, dan saat ini PBH itu sudah berubah menjadi resisten kuat kembali, dan PTBA masih akan bisa terus melanjutkan penurunan dengan target selanjutnya adalah di support PBL atau support terkuat saat ini, yaitu di 2580. Kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli, maka 2580 sampai dengan 2600 adalah range buy yang menarik. Cut loss kurang lebih di 2550, dan kalau 2580 itu mampu ditahan, maka ada peluang besar PTBA bisa rebound kembali dengan target ke 2780. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau membeli, ini saya kasih putih dulu, maka teman-teman bisa buat yang namanya trading plan. Ya, kalau teman-teman membuat trading plan, maka PTBA ya 2580 sampai dengan 2600 ini adalah area buy ya. Saya kasih kode AB, area buy. Kemudian teman-teman batasi stop loss. Kalau saya pasang 3 tick ya berarti di 2550 itu teman-teman untuk cut loss. TP-nya di berapa? TP-nya di 2780. In TP. Selama PTBA ini belum sampai ke 2550, maka teman-teman jangan panik ya. Jangan panik, bingung, karena ya batasan cut loss-nya di 2550. Kalau dia cuma sampai di 2560, ya jangan pusing, jangan tanya kiri kanan ya. Saya punya PTBA, cut loss enggak ya? Padahal sudah jelas-jelas sudah buat trading plan-nya di 2550. Kalau dia jebol di bawah 2550 ya cut loss. Tapi kalau dia masih belum jebol ya mending tetap hold gitu. Jadi ini trading plan yang
teman-teman bisa buat ketika saya menyebutkan di mana support, di mana resisten, di mana harus cut loss. Itu teman-teman bisa buat seperti ini. Ini simple sekali teman-teman buat. Kalau memang sudah jebol ya cut loss. Dan silakan buat yang namanya trading journal. Misalnya hari pertama buy apa? Sahamnya PTBA, buy-nya di berapa? Cut loss enggak? Kalau cut loss centang mungkin. Kemudian minusnya berapa persen? Dicatat tuh. Jadi selama sebulan kalau teman-teman rekap, kira-kira dengan disiplin cut loss teman-teman lebih untung atau tidak? Kemudian lihat lagi, saya cut loss kenapa? Apa karena memang marketnya pada turun semua? Atau karena ada sentimen buruk di emiten tersebut? Atau karena saya pengen beli saham yang lain sehingga saya buru-buru cut loss? Nah, itu yang bisa teman-teman pakai sebagai bahan untuk terus mereview kinerja teman-teman. Tapi kalau teman-teman tidak punya plan seperti ini, saya yakin teman-teman pasti akan sangat bingung ya menghadapi market yang bergejolak. Karena tidak punya persiapan. Action plan-nya tidak ada. Entry-nya juga tidak ada. Akhirnya terombang-ambing di tengah volatilitas market. Kemudian berikutnya ya adalah saham HMSP, di mana setelah dia naik sangat tinggi rally, namun setelah itu dia amblas. Tetapi yang menjadi menarik adalah ketika tadi penurunan yang cukup dalam, HMSP berhasil naik kembali, akhirnya closing di 1375, dan di sini ada PBL. Saat ini sudah menjadi resisten paling kuat dan jaraknya cuma 1 tick. Maka ini teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Ketika besok dia breakout di atas 1380, silakan buy. Targetnya ke 1415, target 1, target 2 ke 1490. Tetapi kalau dia masih belum bisa naik ke atas 1380, mending wait and see. Tetapi misalkan yang kedua, kalau dia naik di 1380, kemudian dia bergerak sampai dengan 1390, namun ternyata setelah itu dia dibanting lagi di 1380, silakan pasang cut loss di 1360. Itu antisipasinya. Cut loss 1360, entry buy 1380, 1385, TP1 di 1415 dan TP2 berada di 1490. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-203 hari ini adalah saham SIM, di mana saham ini ditutup di level 510. Tadi dia sempat turun namun berhasil stagnan di 510, dan juga saham ini masih berada di resiko high karena memang dia dekat sekali dengan resistennya di 530. Sehingga kalau misalkan teman-teman bertanya bagus atau tidak, maka jawaban saya adalah silakan buy ketika dia mampu break di atas 530. Selama dia tidak mampu break di atas 530, maka mending teman-teman wait and see terlebih dahulu, atau tunggu saja dia turun lagi di bawah 500. Jadi kalau dia masih belum bisa naik di atas 530, jangan dulu masuk. Tetapi kalau ada yang nekat masuk, atau mending saya ikut plan saya lah, saya masuk saja, ya tidak masalah. Silakan masuk sendiri, yang penting tahu kapan harus cut loss, kapan harus dagang profit. Ya ini saya cuman informasikan. Kalau saya pribadi akan beli ketika breakout di 530. Selama dia belum breakout, maka saya tidak akan membeli karena peluang untuk dia turun ke support itu besar sekali ya. Jadi reward sama risk itu besaran risk, sehingga saya tidak akan masuk saham-saham seperti ini. Kecuali dia dekat di mungkin di 454 sampai dengan 470, itu baru saya akan mulai melirik SIM untuk dikoleksi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-203. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang ada di dalam YouTube ini dapat berguna, bermanfaat, dan juga bisa membantu teman-teman dalam trading keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.